Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Lenderlah Berkah. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai mukallaf. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka kafir, keluar dari lingkaran Islam. Namun, bagaimanakah dengan orang yang rajin puasa tapi tidak sholat? Apakah ibadah puasa yang dilakukannya diterima? Secara hukum, sholat 5 waktu adalah ibadah yang hukumnya wajib. Konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa haji, puasa, zakat, atau amalan apapun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya jadinya begadang di malam hari saja. Hadis riwayat Ahmad. Sholat itu wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sholat ialah amalan pertama yang dilihat atau dihisab Allah di hari akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan antara hamba atau mukmin dan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya meninggalkan sholat menjadi perantara seorang itu menjadi kafir. Dua hadis itu menjelaskan betapa pentingnya mengerjakan sholat. Terlebih lagi terdapat kesepakatan ulama atau ijma bahwa sholat termasuk kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan, meski mengerjakannya dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Selain puasa, terdapat kewajiban pokok lain yang hukumnya setara dengan itu seperti haji dan zakat. Kemudian, bagaimana hukumnya mengerjakan puasa tetapi tidak melaksanakan sholat? Apakah puasanya dihukum atau dianggap batal? Kita harus merinci terlebih dahulu, atau paling tidak bertanya kepada orang yang tidak sholat tersebut. Kira-kira apa alasan meninggalkannya? Karena mengingat bahwa keduanya memiliki hukum yang berbeda. Hasan bin Ahmad berkata, ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dan meninggalkan sholat karena malas. Orang yang masuk kategori pertama maka dihukum. Orang yang meninggalkannya hingga waktunya habis maka ia mengingkari kewajibannya. Puasanya batal secara otomatis sebab dia sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam. Terdapat hal yang dapat membatalkan puasa yaitu tidak melaksanakan sholat karena statusnya kafir dan puasanya tidak sah. Hal ini berkurang disebut halangan dan perbantuan. Puasa itu diagakkan keabsahan puasa, tetapi dia merusak haluan puasa sehingga ibadah puasa yang mereka jalankan tidak bernilai di hadapan Allah. Meskipun itu dia anggap berpuasa sebenarnya. Bahasanya tentang orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan ibadah sholat. Semoga kita semuanya senantiasa tetap istiqomah menjaga ibadah puasa kita dan istiqomah mengerjakan ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kelima adalah gagak. Gagak, khususnya gagak yang memiliki punggung dan perut putih, juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada suatu hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang hitam karena telah meratapi matinya anaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya,
Rasulullah SAW juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruh fisiknya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yaitu burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, cicak. Cicak meskipun sering berkeliaran di rumah juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu dan hani wayuh. Siapa saja yang membunuhnya sekali pukulan maka mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maksudnya, selain itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian hewan juga merupakan kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari hewan-hewan yang mendatangkan bahaya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.